Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri dengan NIM 20010202062 dari kelas PGSDC tahun 2020 Universitas Perjuangan. Akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan jenis makalah yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Permainan pada Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang saya mengangkat judul tersebut adalah pembelajaran merupakan kegiatan yang bertujuan melibatkan aktivitas siswa dan guru. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat karena metode pembelajaran berfungsi sentral sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terutama bagi siswa sekolah dasar, metode pembelajaran sangatlah penting guna untuk diperhatikan bagi sejumlah pengajar. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang diperoleh siswa diupayakan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Dalam konteks ini, penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah dasar perlu dilakukan dengan mengurangi implementasi metode-metode yang mengutamakan verbalisme dan meningkatkan penggunaan metode yang lebih menekankan pada metode bermain sambil belajar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu metode bermain dalam pembelajaran? Yang kedua, prinsip-prinsip metode bermain di sekolah dasar. Yang ketiga, apa saja jenis permainan yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui pengertian metode bermain dalam pembelajaran, untuk mengetahui prinsip-prinsip metode pembelajaran permainan sekolah dasar, dan untuk mengetahui jenis permainan yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran anak sekolah dasar. Manfaat dari makalah ini terbagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran para pengajar maupun masyarakat dalam proses mengajar siswa pada tingkat sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah pengertian metode pembelajaran permainan. Metode pembelajaran bermain merupakan suatu metode pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa disatukan dalam sebuah kelompok yang mana mereka memiliki kepribadian yang berbeda sehingga akan mewujudkan saling melengkapi antara siswa dengan siswa lain. Permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Tindakan ini merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang sehat dan memperoleh mutu yang optimal. Metode pembelajaran bermain mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran bermain adalah hasil belajar akademik, siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Yang kedua adalah prinsip-prinsip metode pembelajaran bermain. Pembelajaran dengan metode permainan akan menjadi efektif, bermakna dan menyenangkan apabila dalam pelaksanaan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh beberapa pakar berikut. Yang pertama adalah permainan yang dikembangkan hendaknya permainan yang terkait langsung dengan konteks keseharian peserta didik. Yang kedua adalah permainan ditetapkan untuk merangsang daya pikir dan mengakses informasi dan menciptakan makna-makna baru. Yang ketiga adalah permainan yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasihkan bagi peserta didik. Yang keempat,
Permainan dilaksanakan dengan landasan kebebasan menjalin kerjasama dengan peserta didik lain. Yang kelima adalah permainan hendaknya menantang dan mengandung unsur kompetisi yang memungkinkan peserta didik semakin termotivasi menjalani proses tersebut. Yang keenam adalah penekanan permainan linguistik pada akuransi isinya, sedangkan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan kesuksesan komunikasi. Yang ketujuh, permainan dapat digunakan untuk semua tingkatan dan berbagai keterampilan berbahasa sekaligus. Yang terakhir, ada jenis-jenis permainan yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Terdapat berbagai macam permainan yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Beberapa contoh diantaranya adalah puzzle, membaca dan menulis isi gambar, bisik berantai, dan games. Permainan puzzle merupakan permainan memulai potongan gambar, kata, situasi, dan warna yang membutuhkan cara memecahkan masalah secara coba salah. Merupakan salah satu permainan yang terbukti dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan tersebut. Contoh puzzle peta, hewan, rumus, dan sebagainya. Permainan membaca dan menulis isi gambar. Kajian ini cara termudah dalam membimbing anak dalam memahami suatu objek. Mereka kita kenal pada objek yang tidak asing baginya. Mereka kita giring ke dalam sebuah kerangka pemahaman melalui pengamatan gambar. Dari sini anak akan memperoleh pengalaman, meneliti, menulis, dan mengungkapkan pengalamannya dengan objek yang ditunjukkan. Permainan bisik berantai merupakan permainan yang dilakukan dengan cara setiap siswa harus membisikkan suatu kata atau kalimat atau cerita kepada pemain berikutnya, terus berturut sampai pemain terakhir. Pemain terakhir harus mengatakan isi kata atau kalimat atau cerita yang dibisikkan. Permainan ini dapat dilombakan dengan cara berkelompok. Permainan ini melatih keterampilan menyimak dan mendengarkan. Permainan games seperti bermain kartu, gambar, benda alam, dan domino atau monopoli merupakan permainan yang mengajarkan siswa berstrategi, memecahkan masalah ketika bermain untuk memenangkan permainan. Siswa yang kompeten dan berpengalaman dalam bermain akan menjadi pelajar yang kreatif, pede, dan memiliki motivasi diri. Yang utama, bermain adalah kerja bagi siswa, itulah kunci yang harus dipegang seorang guru. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah ini adalah banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan bagi anak-anak usia dini, salah satunya melalui bermain. Belajar sambil bermain dapat menyenangkan dan menghibur bagi anak-anak. Bermain bagi anak adalah kegiatan yang serius dan menyenangkan. Bermain adalah salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dengan menggunakan strategi, metode atau bahan dan media yang menarik. Permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Metode pembelajaran permainan adalah suatu metode yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran sebagai alat untuk menambah rasa semangat belajar dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Karena bermain sangat banyak manfaatnya, khususnya bagi peserta didik kelas 1 sekolah dasar. Dengan itu, seorang guru harus mengetahui prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah disampaikan, diharapkan pembaca untuk dapat mengetahui penerapan metode permainan di dalam pembelajaran siswa kelas 1 sekolah dasar, serta dapat memahami bahwa bermain bertujuan memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan permainan yang kreatif, interaktif, dan terintegritas dengan lingkungan anak. Dicukupkan sekian presentasi makalah dari saya.